Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah sahabat semua, jumpa kembali kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling agung yang penuh kasih sayang, yang menjadi perantara turunnya ajaran kasih sayang bagi semesta alam. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang isi daripada kitab kaum Yahudi, yaitu kitab Talmud. Saya sangat terkejut ketika menemukan beberapa informasi tentang isi kitab ini, terutama yang membahas tentang keberadaan manusia lain selain daripada Yahudi. Ampun, ternyata kitab ini isinya racun fosfor bagi kelangsungan hidup manusia selain Yahudi. Ini bukan dalam rangka membenci kaum Yahudi sebagai manusia, sahabat sekalian. Karena di dalam agama yang saya yakini tidak mengenal ajaran kebencian kepada siapapun dan makhluk apapun. Akan tetapi sebagai pemeluk ajaran damai, saya berkewajiban memberitahukan tentang isi Talmud ini. Karena di dalamnya terdapat ajaran paling bengis, paling rasis, paling kejam, dan ajaran seperti inilah yang patut dicap sebagai ajaran teroris. Tapi mau gimana lagi? Stempel yang melabel siapa teroris dan bukan teroris sekarang dipegang oleh Yahudi itu sendiri melalui negara-negara yang katanya pengagung hak azazi manusia. Ternyata setelah kita cek dan recheck, mereka adalah penjahat hak azazi manusia semuanya. Saya bermaksud agar semua orang perlu super ekstra berhati-hati dengan ajaran yang dominan dianut oleh Yahudi Zionis ini. Karena untuk kita yang bukan Yahudi, ajaran ini adalah ajaran yang akan menimbulkan bencana dan petaka besar bagi kemanusiaan di muka bumi ini. Kalau mereka terus berkuasa dan memperbesar cengkramannya. Bisa kita lihat sekarang buktinya, apa yang sedang mereka lakukan di Palestina. Puluhan ribu anak-anak, perempuan, orang-orang lemah tidak bersalah mereka bantai. Bahkan saya pernah melihat sebuah video mereka menembaki seorang pemuda yang berkebutuhan khusus. Masya Allah, untuk zaman modern penuh dengan peradaban hari ini, saya melihat mereka adalah manusia-manusia paling brutal dan biadab di muka bumi. Baik sahabat, sekarang langsung saja kita kuliti isi kitab Talmud ini. Di dalam kitab Talmud ini semua orang yang bukan Yahudi disebut Goyim. Goyim ini derajatnya sangat rendah sahabat sekalian, malah lebih rendah dari seekor binatang. Berikut ini isi Talmud yang sangat kejam itu. 1. Erobin 2b. Barang siapa yang tidak taat kepada Rabi, mereka akan dihukum dengan cara dijerang di dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka. Hai, lihat ini sahabat sekalian. Mereka akan menggoreng orang di dalam kotoran manusia di neraka, seandainya mereka tidak patuh kepada Rabi mereka. Sebenarnya kalau di neraka nggak sadis yang model begini, tapi jijik kita dengarnya ya. Jadi bagi Anda Yahudi, saya ingatkan, jangan macam-macam dengan Rabi Anda. Bahaya ini. Anda wajib patuh walaupun Rabi Anda nantinya menyuruh membunuh bayi, orang tua atau perempuan lemah seperti di Palestina. Karena itu adalah ajaran di dalam kitab Anda. Yang kedua, Mot Katan 14a. Bila seorang Yahudi tergoda untuk melakukan suatu kejahatan, maka hendaklah dia pergi ke suatu kota di mana dia tidak dikenal orang dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Itu buktinya. Yang saya katakan bukan hoak. Saya punya datanya dan fakta. Enak aja jadi Yahudi. Kalau mau berzina boleh, membunuh boleh, berjudi boleh, melakukan maksiat apapun itu boleh. Tapi lakukan di tempat orang yang tidak mengenal mereka. Jadi saya pikir sudah sangat tepat pemerintah Indonesia melarang mereka ke sini. Takutnya sampai di sini mereka akan melakukan kejahatan yang berbahaya. Sampai-sampai pemerintah kita tidak membolehkan pertandingan sepak bola yang berskala internasional karena penyebabnya salah satu dari negara peserta pertandingan tersebut adalah Israel yang notabene-nya adalah negara Yahudi, yang pendirian negaranya berdasarkan kepada kitab yang mengerikan ini. 3. Sanhedrin 58b. Jika seorang kafir menganiaya Yahudi,
maka sang kafir itu harus dibunuh. Di dalam poin ini, hanya apabila Yahudi dianiaya, maka orang yang menganiaya itu harus dibunuh. Gak adil sekali ya sahabat. Kecuali orang tersebut membunuh Yahudi, mungkin baru bisa kita terima orang yang membunuh tersebut harus dihukum mati atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tapi kalau cuma akibat dari penganiayaannya itu, misalkan cuma terkilir tangan si Yahudi atau tergores kulit si Yahudi tersebut, apakah orang ini harus dibunuh? Hukum model apa ini? Saya yakin semua orang non-Yahudi ketika mereka mengetahui tentang ini, mereka akan menentang keras ajaran model ini untuk berkembang di tempat-tempat mereka. Karena ajaran seperti ini rasisnya super duper biadab. 4. Sanhedrin 57a. Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah bagi seorang kafir yang bekerja baginya. Mati kita. Sepertinya kalau kita cermati poin ini sangat cocok dengan sistem perbudakan. Mungkin saja inspirasi dari perbudakan itu lahir dari ajaran ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kemudian datang ajaran Islam berhasil mengeliminasi sistem perbudakan ini secara drastis. Mungkin seandainya Islam belum datang, kita hari ini harus kerja bakti untuk kaum jahat ini. Yang kelima, Baba Kama 37b. Jika lembu seorang Yahudi melukai lembu kepunyaan orang Kanaan, tidak perlu ada ganti rugi. Tapi jika lembu orang Kanaan sampai melukai lembu kepunyaan orang Yahudi, maka orang tersebut harus melakukan ganti rugi sepenuh-penuhnya. Enak aja, emang lembu mereka lembu dari surga? Ini hukum aneh sekali dan sama sekali tidak bisa kita temukan nilai-nilai keadilan di dalamnya. Yang keenam, sahabat sekalian, di dalam Baba Mezia 24a, jika seorang Yahudi menemukan barang milik orang kafir, ia tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Pencuri juga rupanya umat ini. Saya himbau kepada orang-orang Kristen yang suka berziarah ke Israel sana, walaupun kalian sampai ke sana diludahi juga sama kaum Yahudi ini, hati-hati barang berharga dan barang-barang bawaan kalian. Karena kalau sempat jatuh atau ketinggalan, pasti hanya bisa nangis. Saya pastikan nggak bakalan balik walaupun ditemukan oleh orang Yahudi yang taat sekalipun. Kalau merujuk ke kitab ini, seorang rabi Yahudi yang paling taat sekalipun nggak bakalan mengembalikan barang kalian. Fakta yang ketujuh, Sanhedrin 57a. Tuhan tidak akan mengampuni seorang Yahudi yang mengawinkan anak-anaknya kepada seorang tua atau memungut menantu bagi anak laki-lakinya yang masih bayi, atau mengembalikan barang hilang milik orang Cutea atau milik orang kafir. Nah, betul apa yang saya katakan pada poin sebelumnya tadi. Poin ini langsung menguatkannya. Tuhan mereka tidak akan mengampuni orang Yahudi yang mengawinkan anak mereka dengan seorang tua, atau memungut menantu laki-laki yang masih bayi, atau mengembalikan barang milik orang Cutea atau milik orang kafir atau milik orang non-Yahudi. Saya tidak mempermasalahkan urusan Yahudi mau mengawinkan anaknya, mau sama orang tua, orang janda, orang duda, bahkan sekalipun sama lembu kalau mereka mau. Tapi poin yang ketiga tadi yang saya katakan menguatkan argumen saya yang di atas. Tuhan mereka pasti tidak akan mengampuni mereka kalau mereka menemukan barang-barang atau harta kita terus mengembalikannya kepada kita. Langsung kena ultimatum mereka. Tidak akan diampuni di dalam kitab Talmud. Yang kedelapan, Sanhedrin 57a. Jika seorang Yahudi membunuh seorang Cutea atau orang kafir, tidak ada hukuman mati. Apa yang telah dicuri oleh seorang Yahudi boleh dimilikinya. Apa nggak sedap sekali mereka membantai orang-orang lemah di Palestina sana? Mereka nggak akan kena hukum yang setimpal. Tanah-tanah Palestina, lihatlah mereka rampas. Orang-orang diusir, dibunuh, dan dianiaya sepanjang waktu. Kalau merujuk ke poin ini, sepertinya dunia ini milik mereka saja. Datang dan berbuat seperti itu di negara kita ya sahabat.
kita jadikan ayam geprek mereka. Poin ke-9, Baba Kama li 37b. Kaum kafir ada di luar perlindungan hukum dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Makanya kalau kita cermati kejadian-kejadian di Israel sana, seolah-olah Yahudi itu kalau berbuat zalim kepada orang Islam atau orang Kristen atau orang selain Islam dan Kristen, mereka seperti kebal hukum. Tapi sebaliknya, kalau orang Islam atau orang Kristen melakukan pelanggaran sekecil apapun, bisa kacau balau urusannya. Dan kurang hajarnya lagi, Tuhan mereka membukakan uang orang-orang selain Yahudi untuk Bani Israel. Artinya uang orang Islam, uang orang Kristen, dan uang orang-orang non-Yahudi lainnya boleh mereka ambil dengan cara apapun menurut mereka. Jahat sekali mereka, sahabat. Poin ke-10, Baba Kama 113a. Orang Yahudi diperbolehkan berdusta untuk menipu orang kafir. Pada poin ini mereka diajarkan untuk berdusta kepada orang lain. Makanya saya kalau mendapat suatu berita dan sumbernya dari Yahudi atau media-media yang saya curigai itu bagian dari mereka, saya biasanya akan menilai secara terbalik. Misal, kalau mereka bilang ajaran A teroris, saya akan mikir kebalikannya. Atau mereka bilang ini hak asasi manusia harus begini, harus begini. Saya pasti berkesimpulan yang namanya hak asasi manusia itu bukan seperti yang mereka dengung-dengungkan. Karena yang mereka sampaikan sudah bisa dipastikan 99% adalah penipuan. Ini bukan argumen saya, tapi ini argumen yang bersumber dari data kitab mereka sendiri. Poin ke-11, Yebamot 98a. Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Sesuai dengan apa yang saya katakan di awal, saya pasti akan membalikkannya, bahwa semua keturunan non-Yahudi bukan binatang. Mereka adalah manusia ciptaan Tuhan dan di mata Tuhan mereka adalah setara. Tidak ada yang lebih baik dan mulia kecuali perbuatan manusia yang bersangkutan. Ajaran macam apa ini? Kalau masih menganggap manusia selain dia adalah binatang, benarkah ajaran seperti ini berasal dari Tuhan? Orang sedungu apapun, saya rasa tidak akan pernah mengatakan, ya ini ajaran dari Tuhan. Pasti semua orang waras mengatakan ajaran ini dari selain Tuhan yang maha benar. Poin ke-12, Abodah Zarah 36b. Anak perempuan orang kafir sama dengan nidah atau najis sejak lahir. Coba aja mereka datang ke rumah kita lalu mengatakan anak perempuan kita di depan kita, anak kita adalah najis. Pasti kita akan menjadikan mereka menjadi sate matang. Tapi saya tidak tahu, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara kita yang Kristen, karena sampai hari ini masih menganggap Yahudi itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Masih ada juga di hari ini orang-orang Kristen yang membela Yahudi yang melakukan genosida setiap hari di Palestina. Aneh ya, orang Kristen sama Yahudi, nggak habis pikir kita. Poin ke-13, Abodah Zarah 22a sampai 22b. Orang kafir lebih senang berhubungan seks dengan lembu. Ini tuduhan dan penghinaan yang sangat dungu dan sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka cenderung menuduh orang yang selain mereka adalah orang-orang yang memiliki seks yang menyimpang. Padahal pada kenyataannya hari ini mereka adalah pendukung LGBT paling radikal di muka bumi ini. Ketika semua negara-negara Islam menentang dengan keras terhadap isu ini, di tengah perang pun tentara-tentara Yahudi ini masih sempat-sempatnya mengibarkan bendera LGBT di tanah Palestina yang mereka rampok. Baiklah sahabat, demikian dulu ulasan kita hari ini. Masih banyak ajaran-ajaran kurang ajar Yahudi yang lainnya yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Namun kali ini saya cuma mau kita mengetahui keyakinan mereka terhadap manusia lain selain daripada mereka, sehingga mereka betul-betul terlihat seperti binatang buas. Karena saya sangat penasaran tentang apa yang menyebabkan mereka menjadi manusia-manusia beringas hari ini di Gaza. Bagi kalian yang penasaran dengan sudut lain dari ajaran ini, tinggalkan komentar kalian di bawah
dan kita akan menguliknya satu persatu insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.